Tapi kalau untuk kecelakaan gitu bukan bagian dari tumbal-tumbal jalanan gitu bukan boleh. Misalnya minta sampai ada korban. Oh iya, misalnya ada laki-laki gitu naik motornya jebret gitu. Entah dia istilahnya apa namanya? Nabrak lah, dia meninggal di tempat mati gitu ya? di tempat. Itu secara nggak langsung memang ada satu tuntutan di tempat itu gitu. Nah, berhubung di sini istilahnya ada penampakan apa namanya? Kuntilanak merah, orang sering menghubungkan oh itu karena ada kuntilanak merah. Jadi diambil kuntilanak. Sebetulnya enggak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Pada kesempatan kali ini kami melakukan perekaman di Universitas Indonesia dulu. Yang diyakini ada sosok kuntilanak merah nih dulu. Sebenarnya siapa sih kuntilanak merah itu dulu? Yang soalnya kisahnya banyak viral nih yang kita ketahui nih, suka mengganggu pengendara, bikin kecelakaan, ganggu fokus orang yang lagi jalan sekitaran laut sini dulu, yang mau ke arah Depok atau mau ke arah Jakarta. Itu bisa dijelasin ya dulu siapa sosok itu? Sebetulnya dia nih sosok makhluk gaib ya, yang memang masih dalam menuntut sesuatu ya. Masih kalau dibilang sebetulnya sih bukan arwah penasaran, bukan. Cuman makhluk gaib bangsa jin yang kita kenal dengan kuntilanak, tapi kuntilanak yang masih kepengen bersentuhan dengan manusia gitu. Nah, dia tuh sosoknya seperti itu. Nah, kalau dari kategori kuntilanak yang putih, nah dia tuh jahil tapi nggak seperti dia jahilnya. Kalau dia nih jahilnya bisa istilahnya mencelakakan, terus istilahnya bisa mempengaruhi orang laki-laki gitu. Kalau dari gangguannya sendiri ini tuh biasanya kuntilanak merah ini nunjukin sosok aja atau enggak bisa kita bonceng gitu tiba-tiba dulu kan banyak macam kan gitu. Ada yang tahu-tahu kita bonceng tuh yang ganggu pengendara bisa jatuh kan karena kaget. Kalau dia ini sistemnya gini, kalau ada laki-laki yang disukai gitu ya, terlepas dari laki-laki itu mau istilahnya bujangan atau udah punya istri, tapi kalau dia menyukai ya tetap diikutin sama dia gitu. Dia mengikuti terus gitu. Nah, kalau biasanya tuh sosok kuntilanak merah yang sekarang kita bahas ini tuh dulu munculnya di jam berapa tuh biasanya? Munculnya dia kita nih bisa memprediksinya dia di saat di atas jam 1 bisa, karena situasi dan kondisinya udah sepi gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya dalam situasi cuacanya agak gerimis gitu, dia bisa. Ini jam 1 kurang 15, berarti 15 menit lagi dia mau nongol gitu. Ayo nongol dong. Nah, setelah biasanya ngincernya ada ciri-ciri tertentu nggak sih? Apa harus laki-laki aja, apa perempuan juga bisa yang lebih? Enggak, kalau dia tetap laki-laki. Kan itu. Iya, dia termasuk istilahnya apa ya?
Karena kalau dibilang istilahnya dia balas dendam ya enggak ya sebetulnya. Oh, bukan arogan tayangan gitu? Bukan. Karena kan yang namanya setan ya setan, yang namanya istilahnya apa namanya arwah gentayangan itu sebetulnya nggak ada ya arwah gentayangan, karena ada pendomplengan oleh si makhluk gaib gitu loh. Misalnya ada zaman dulunya ada perempuan yang diperkosa, gini kan, yang dibunuh, dibunuh, terus dibuang, misalnya dibuang ke danau kan gitu. Nah di saat itulah ada pendomplengan oleh makhluk gaib bangsa jin itu. Jadi istilahnya boleh jadi kalau ada apa namanya pengetahuan tentang arwah-arwah yang meninggal, orang-orang yang meninggalnya nggak wajar. Nah dia itu tidak di alam dunia, tapi ada alamnya sendiri gitu. Tapi kalau untuk keluar gitu ada hari-hari tertentu gak sih dulu? Jadi ya misalnya malam ini Kliwon lah buat lu. Nah, dia tuh kalau malam-malam tertentunya paling banter itu malam Jumat dia keluar. Tapi dia juga akan melihat situasi dan kondisi, nggak setiap malam Jumat tuh keluar gitu. Nggak setiap malam Jumat, misalnya ini malam Jumat sekarang pasti keluar, enggak. Dia akan melihat situasi dan kondisi dulu. Juga hal kayak gitu susah juga dicari dulu ya. Agak sulit memunculkan bangsa jin gitu ya. Susah. Karena dia makhluk yang tersembunyi ya. Jadi istilahnya juga orang yang melihat dia di saat kondisi orang itu mungkin ngantuk, lelah, dan di saat orang yang sedang mengendarainya itu kurang fit. Nah disitulah mudah dia untuk memasukkan orang yang pengendara itu masuk ke dalam dunianya dia, di alam bawah sadar gitu. Sekarang gimana kondisi nggak lelah dan ngantuk? Secara lewat Depok jam 1 malam ya otomatis kebanyakan ngantuk ya. Jauh. Jakarta ada Depok sih, lumayan. Soalnya kan masalah gangguan jin di jalan raya itu buat bikin orang celaka gitu dulu ya. Banyak kan cerita-cerita gitu. Ada nggak sih tips-tips dari lo nih biar kita insya Allah aman gitu sampai tempat tujuan kita, mau jam berapa juga gitu? Ada nggak sih biar nggak diganggu-ganggu bangsa-bangsa jin gitu lah tuh? Yang pertama ya kita satu. Kalau kita misalnya lewat di daerah sini, kita kan udah tahu nih ya, orang bilang katanya ada kuntilanak merah. Ya udah cukup tahu, cukup tahu ya. Yang keduanya jangan terlalu dimasukkan ke mindset kita. Jangan sugesti banget. Jangan terlalu sugesti banget. Anggap istilahnya itu keberadaannya ada, tapi nggak bakalan istilah memunculkan itu. Contohnya kayak kita kan di sini kan di kandangnya dia, tapi kan dia nggak muncul kan gitu. Iya. Nah itu satu. Paling merinding. Yang keduanya kita tetap misalkan istilahnya jarak kita Jakarta ke Depok melewati jalan ini ya kan ya. Nah itu tidak istilahnya pada saat kita memasuki area dia itu kita tidak baca-bacaan apapun. Nah tapi ada tapinya, sebelum kita berangkat berangkat pulang baru kita baca. Kalau posisinya kita baca di sini sama aja bohong gitu. Karena kita udah masuk ke dalam areanya dia gitu loh. Contohnya gue datang ke rumah lo ya kan. Nah gue kepengen istilahnya mau menjahatin lo, tapi kan lo udah tahu duluan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya kita kalau misalnya jalan jauh itu jadi hati pikiran itu sersan, jadi serius tapi santai gitu bawahnya. Jangan terlalu istilahnya fokus dengan jalanan nih, nggak usah. Jadi toh kita udah sering melewati jalan dari Jakarta ke Depok misalnya, atau dari Depok ke Jakarta kan udah sering ngelewatin tuh, udah sersan aja gitu. Jadi kita balik lagi bahas masalah si kuntilanak merah ini. Jadi ini bukan sosok arwah gentayangan dulu ya? Enggak, bukan. Soalnya banyak juga pendapat yang bilang arwah gentayangan lah biasanya karena merah itu karena dendam gitu, bukan ya? Dia tuh merah itu karena kuntilanak masih punya hawa nafsu juga ya. Karena makhluk-makhluk bangsa jin itu kan punya hawa nafsu yang lebih dari manusia. Nah termasuk kuntilanak merah ini. Nah karena istilahnya dia kepengen lebih bersentuhan dengan alam manusia, dia tuh nuntut sesuatu ilmu. Dia kadang istilahnya
sowan ke penguasa danau apa namanya? Danau UI ini. Ada satu danau tuh yang gede banget. Nah, itu ada penguasanya. Nah, dia tuh sowan ke situ. Belajar di situ dia. Jadi dia punya pelajaran di Aristirakat A, B, C, D. Nah, akhirnya dia bisa menampakkan dirinya dalam rupa atau wujud merah kayak gitu. Tapi kalau untuk kecelakaan gitu bukan bagian dari tumbal-tumbal jalanan itu bukan dulu. Misalnya amit-amit sampai ada korban. Oh iya, misalnya ada laki-laki gitu naik motornya jebret gitu. Entah dia istilahnya apa namanya? Nabrak lah dia meninggal di tempat mati gitu ya? di tempat. Itu secara nggak langsung memang ada satu tuntutan di tempat itu gitu. Nah, berhubung di sini istilahnya ada penampakan apa namanya kuntilanak merah, orang sering menghubungkan oh itu karena ada kuntilanak merah, jadi diambil kuntilanak. Sebetulnya enggak gitu. Jadi tuntutan dari siapa tuh? Ya kita kan gini, misalnya lu mau bangun suatu properti besar ya kan, nah di suatu daerah yang belum dijamah orang, otomatis kan ada penguasa gaibnya. Nah, penguasa gaibnya pas kita bangun, kita tebangin tuh pohon, terus kita bongkar semuanya, nah kita jadi otomatis kan ada aja kendalanya kan, misalnya tiang pancangnya lah susah gini, iya, sampai patah semua ya. Nah disitulah, jadi istilahnya apa namanya, ada tuntutan dari makhluk gaib supaya istilahnya kita tuh harus sowan dulu loh bangun. Nah contohnya aja jalanan ini mungkin ya kan, mungkin dulu kan kalau kita lihat area jalanan ini kan belok kan, muter gitu ya, nggak semudah itu kan kita bikin jalanan. Ini kan baru-baru aja jalanan di dandanin kan, tadi kan jalanannya gelombang gitu, agak rusak-rusak. Nah, untuk memperkuat pondasi bawahnya itu kan istilahnya nggak mungkin dengan beton-betonnya jadi kuat ya kan. Nah, mungkin kalau dilihat dari area, semua ini area kan ada penguasanya. Jadi kita mau bikin jalanan itu kan bersentuhan dengan dimensi lain. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi nggak selalu tentang kuntilanak merah. Nggak bisa dihubung-hubungkan. Wah ini anak muda nih mati di sini gini tabrakan nih. Kasihan juga berarti iya. Jadi dari video kali ini dulu gue dapat pelajaran kalau di jalan itu tetap sebelum berangkat tuh bismillah dulu buat kita yang beragama muslim. Jadi buat menjaga kita, sama kalau ngantuk istirahat dulu. Kalau dipaksain, karena orang di rumah kan menunggu kita dengan keadaan sehat gitu, nggak amit sampai kita jatuh. Kalau ngantuk gitu. Ya kan ngopi dulu. Iya, ngopi, ngerokok kalau kita gitu. Ada lagi dulu yang mau disampaikan dulu tentang sosok kuntilanak merah. Cukup lah kuntilanak merah. Ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu jadi sugesti ke alam bawah sadar ya. Nanti malah beneran ada. Soalnya kita di sini juga nggak dapat apa-apa dari tadi. Kalau emang bener itu ada dan semenakutkan itu, pasti kita dari tadi udah ngerasain yang sesuatu yang aneh-aneh. Sekian dari kami dulu ya, cukup dulu ya. Buat para penonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di dislike aja kalau nggak suka videonya. Kalau suka kita minta like-nya. Sekian dari kami, saya Fandi. Saya Jidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.